Warung 24 jam jadi penyelamat bagi yang beraktivitas dari pagi hingga dini hari. Bukan hanya warteg, warkop, atau rumah makan siap saji saja. Kuliner rakyat seperti ketoprak juga ada yang buka 24 jam nonstop loh. Nah, gimana ya cara pembagian tugas dan alur kerjanya? Bukan sulap, bukan sihir. Dia bumbunya sangat kental. Nggak percaya kalau kental nih ya, kita langsung balik dia nggak jatuh. Hop! Dia nggak jatuh tuh kan. Ya? Secret lovers, semua pasti sepakat jika ketoprak identik dengan kuliner ibu kota ataupun Cirebon. Tak salah memang, keberadaan sajian campuran lontong, tahu, bihun, dan kacang tanah ini memang bisa kita temukan di setiap sudut ibu kota. Tapi yang buka 24 jam jarang ditemui. Salah satu ketoprak yang buka 24 jam ada di daerah Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ketoprak yang ditawarkan asli Cirebon, sesuai dengan daerah asal sang penjual yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Dulunya, Kamal berjualan ketoprak dari pukul 7 pagi sampai 6 sore saja. Namun, karena ketopraknya semakin ramai pembeli ketika malam, akhirnya jam bukanya pun diperpanjang sampai pukul 3 dini hari. Nah, mulai tahun 2023, ketoprak Super Kalisari ini baru buka 24 jam. Nah itu dulu alasannya kenapa kok buka 24 jam? Karena dulu kalau pas nutup itu suka digedor-gedor. Digedor-gedor, maling Ya, bukan? Bukan. Orang mau pengen ketoprak. Oh, orang pengen ketoprak. Karena dulu buka sampai jam 3, jam 4. Nah, kalau udah tutup itu ada yang gedor-gedor, kita mau istirahat digedor-gedor. Pak, buka nggak Pak gitu ketopraknya. Akhirnya dibikinlah 24 jam. Akhirnya dibikin 24 jam tuh, saking ramenya, saking banyak yang mau makan ketoprak di subuh ya. Subuh, Ya kayak mau sahur. Cuman memang nggak keganggu apa rumah di sini atau gimana? Rumah kebetulan di sini di atas tinggalnya. Tempat usaha ketoprak menyatu dengan tempat tinggal sang penjual. Lapak jualan di bagian depan rumah, sedangkan area belakang merupakan tempat tinggal Kamal dan keluarganya. Ketoprak daerah Kalisari menjadi usaha satu keluarga. Tidak hanya Kamal saja, tapi istri, ibu, sampai adik iparnya pun ikut membantu usaha ketoprak 24 jam. Ketoprak buka 24 jam nonstop merupakan salah satu cara untuk menggait banyak konsumen. Nah, Secret Lovers, yang namanya warung makan yang buka sepanjang hari, pastinya ada pembagian waktu jam kerja. Tidak terkecuali warung ketoprak. Itu shiftingnya gimana kalau di sini? Kalau di sini shiftingnya jadi ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Jadi biar nggak kosong gitu. Oh, kalau pagi keluarga atau gimana? Kalau pagi keluarga kebanyakan seringnya keluarga, kadang kita di rolling. Enggak. Nah, kenapa kalau pagi keluarga? Jadi kalau misalnya ada yang jamnya over, kalau keluarga kan masih bisa ini. Cincang. Iya. Tapi kalau karyawan lain kan jangan, waktunya pulang ya pulang. Khusus ketoprak di Kalisari, pembagian shiftnya hanya ada 2 shift saja, shift pagi dan shift malam. Kalau pagi biasanya mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Sedangkan untuk shift malam dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi. Jika dulu semua dilakukan bergantian dengan keluarga Kamal yang lain, tapi sekarang usaha ini sudah mempunyai karyawan berjumlah 3 orang loh. Semua karyawannya ditugaskan shift malam. Mereka hanya bertugas untuk membuat ketoprak dan melayani pembeli yang datang. Membuka ketoprak 24 jam memang tidaklah mudah. Ada saja kesulitan yang dihadapi. Salah satunya kekurangan tenaga ketika ada karyawan yang izin ataupun sedang sakit. Jika ada karyawan yang berhalangan, Kamal dan istrinya lah yang turun tangan pada shift malam. Jadi ini gantian. Misalnya kadang ibunya, kadang adiknya, kadang suaminya. Jadi emang karena ini usaha keluarga, jadi bareng-bareng ya bikinnya Bu ya. Iya. Gorengnya jadi beda kalau misalkan yang kalau karyawan ada shiftnya. Kalau ini emang ketika lagi kosong, siapa aja yang kosong gantian goreng kacangnya gitu ya Bu ya. Iya. Berbeda dengan tempat ketoprak lainnya yang membeli bumbu kacang kering di pasar, Iya. bumbu kacang ketoprak di Kalisari dibuat sendiri. Mulai dari goreng kacang,
menghaluskan bumbu kacang sampai dengan mencampurkan kacang dengan rempah lainnya. Begitu juga dengan pembuatan lontong dan bihun masih dilakukan oleh keluarga untuk menjaga resep dan cita rasa ketopraknya yang khas. Semua proses memasak bahan seperti bumbu kacang, bihun, dan lontong dilakukan di pagi hari. Itu dimasaknya jam berapa biasanya? Pagi sekitar jam 9, seginian lah. Jam 9, jam 10 ya? Iya. Itu kenapa harus pagi? Ya karenanya jam segitu, siapnya jam segitu. Udah ininya lah, jadwalnya lah. Oh gitu. Ntar agak siangan, sore digiling. Oh, jadi perlu ini ya, perlu diemin dulu ya? Iya, biar dingin. Biar kalau ini. dingin. Iya. Jadi memang kenapa pagi itu, biar si kacangnya setelah digoreng didiemin dulu, baru sorenya langsung digiling ya? Iya. Nggak bisa langsung digiling berarti ya? Iya. Kacang yang baru saja digoreng sebaiknya tidak langsung digiling karena minyak yang masih panas akan keluar dan membuat kacangnya menjadi berminyak dan lembek. Selain itu, kacang panas cenderung lebih lengket, membuat tekstur gilingan tidak renyah dan kurang halus saat dijadikan sambal kacang. Sambal kacang merupakan kunci dari kelezatan ketoprak. Bahkan, kacang tak butuh campuran yang rumit untuk membuat rasa masakan menjadi lezat. Dalam sajian ketoprak, hanya butuh kacang, bawang putih, dan aneka rempah sebagai bumbu utamanya. Bukan hanya sebagai topping ataupun pelengkap, kacang juga menjadi rasa yang sangat dominan. Biasanya, pembuat ketoprak memakai kacang yang dihaluskan kering, baru setelah itu dicampur dengan air matang agar kental. Namun di sini sedikit berbeda Skit Lovers. Ini bumbu kacang udah halus ya? Udah. Nah udah itu setengah jadi. kenapa halus ya? Biar lebih cepat mempersingkat waktu karena lagi ngantri banget. Ngantri ya? Ngantri. Oh ini antriannya? Iya. Wih lu lihat tuh, kayak papan pengumuman sekolah. Pajak Habis banget. ini baru yang ini, masih 15 lagi yang ini. Ini belum selesai itu udah Belum ada selesai, lagi. ya. Lihat tuh. Karena saking banyaknya, jadi harus bumbu kacangnya dibikin ini dulu, dibikin cair dulu. Jadi bukan kering di sini. Makanya kalau di sini wajar kalau bumbu kacangnya ini diolah dulu ya. Iya. Dalam satu hari, ketoprak Kalisari bisa menghabiskan bumbu kacang sampai 1 ember besar. Weekend ataupun liburan, jumlahnya bisa meningkat 2 kali lipat. Yang dihasilkan dari 1 kuintal lebih kacang tanah. Ciri khas dari tukang ketoprak adalah cabenya sudah direbus terlebih dahulu. Tujuannya agar mudah dihaluskan dan tidak terlalu pedas. Bukan sulap, bukan sihir. Dia bumbunya sangat kental. Nggak percaya kalau kental nih ya, kita langsung balik dia nggak jatuh. Hop! Dia nggak jatuh tuh kan. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Tandanya apa? Tandanya ini bumbu kacangnya sangat kental, sangat enak, sangat gurih. Wih, pokoknya mantep deh. Ini buktinya tuh. 2 kali nih saya, nggak jatuh kan? Widih, benar-benar kental Skit Lovers. Walaupun piringnya dibolak-balik seperti ini, bumbu kacangnya tetap tidak tumpah loh. Ciri khas ketoprak Super Kalisari ada pada penggunaan kacang mete di bumbu kacangnya. Selain itu, biasanya tahu yang dipakai adalah jenis tahu putih, berbeda dengan ketoprak Jakarta keliling yang kebanyakan menggunakan tahu kuning. Aku udah ditutup-tutup. Setelah bumbunya dicampur, baru dimasukin lontong, tahu, bihun, dan juga toge. Terakhir, tinggal tambah kerupuk deh. Walaupun tempatnya kecil, namun pembelinya banyak Skit Lovers. Kebanyakan pembeli memesan lewat WhatsApp dan aplikasi ojek online. Karena untuk makan di tempat, meja dan kursinya terbatas. Hanya bisa untuk 8 orang saja. Wuhu, ini dia udah jadi ketoprak Superman. Bukan, namanya ketoprak super. Kenapa super? Lihat nih, super banyak, super jumbo. Tapi soal harga tetap rakyat kok, yaitu sekitar Rp18.000. Sedangkan kalau pakai telur dadar Rp22.000 aja Skit Lovers. Sayangnya, ketoprak yang buka 24 jam nonstop kini makin jarang ditemui di ibu kota.
Di tengah banyaknya terjadi bencana longsor, sebuah dusun di Boyolali justru berdamai dengan alam dan hidup di lereng gunung. Inilah Desa Tempel. Salah satu dari tempat ekstrim yang justru dipadati oleh rumah para penduduk. Bagaimana tidak, nama Tempel sendiri merujuk pada letak desa yang sekilas seperti menempel di tepi jurang. Terletak di Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Dusun Tempel berbatasan dengan 2 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Boyolali dan Magelang. Dengan ketinggian mencapai 2.360 meter di atas permukaan laut, Dusun Tempel menjadi salah satu permukiman tertinggi yang ada di lereng Gunung Merbabu. Satu kabupaten Boyolali, Mas, itu yang paling kampung tertinggal itu kan cuman Tempel sini, Mas. Soalnya jangkauannya sama kampung lain-lain itu kan agak jauh. Yang paling dekat Jerakah ya sekitarnya 4 kilo. Meski hanya berjarak sekitar 40 menit dari pusat kota Boyolali, untuk mencapai Dusun Tempel bukanlah perkara mudah. Tak sekedar jalan sempit yang membuat pengendara harus sabar ketika berpapasan, konturnya pun terbilang sangat curam hingga mencapai kemiringan 33 derajat. Sekedar perbandingan, tanjakan SpongeBob yang viral membuat mobil-mobil rontok di tengah jalan hanya memiliki kemiringan 30 derajat. Dan perjalanan ke Dusun Tempel nyaris semua didominasi oleh jalan yang terjal. Bahkan bagi mereka yang tidak berpengalaman, untuk naik motor sendiri pun sangat tidak dianjurkan. Warga sendiri masih memilih untuk berjalan kaki untuk beraktivitas. Tapi kalau zaman dulu, Mas, misalnya warga sini baru membuat apa saja, bangun rumah warga, kalau saya bangun gubuk itu kan ngangkuti misalnya beli material itu dari bawah, Mas, ngangkut dimuat. Ya jauh, Mas, jauh. Meski berlokasi di tepian jurang dan lembah, Dusun Tempel masih terlihat padat dengan total nyaris 200 penduduk yang terdiri dari 38 keluarga. Uniknya, tak ada yang mengetahui sejarah dari keberadaan Dusun Tempel ini. Bahkan Sunarto, yang merupakan generasi ketiga pun tidak mendapatkan cerita dari orang tuanya. Nah, kampung Tempel itu di sini kalau Mas, nempel sama tebing-tebing. Misalnya dibalik, Mas, di sini lokasi buat tempat rumah-rumah warga itu sama tebingnya itu kan lebar tebingnya, Mas, kalau di sini. Iya. Ya saya kira ya bikin nama Kampung Tempel itu kan nempel sama tebing-tebing. Saya kira loh, Mas, saya ya nggak tahu intinya itu kan gimana, belum pernah diceritani orang tua saya apalagi mbah saya, Mas. Oh, ya. Meski begitu, nyaris tak ada yang mengeluh dengan kondisi dusun yang terbilang ekstrim tersebut. Bahkan jika dilihat secara kasat mata, rumah di Dusun Tempel ini benar-benar dibangun tepat di tepi jurang. Jarak rumah dengan lereng yang curam tak sampai 1 meter panjangnya. Tetapi berada di lereng yang terjal tak membuat warga dusun menyerah dengan keadaan. Bahkan mereka memiliki hak istimewa berupa luasnya lahan di sekeliling mereka. Warga yang mayoritas bertani biasa menanam sayuran dengan metode tumpang sari atau menanam 2 komoditas dalam satu lahan. Biasanya ketika panen, hanya beberapa orang saja yang membawa sayuran tersebut turun ke pasar terdekat. Tak sekedar medan yang ekstrim, menjadi dusun di ketinggian juga menyimpan tantangan tersendiri, terutama ketika bencana melanda. Salah satu pengalaman pahit yang tak terlupakan warga tentu bencana erupsi Merapi yang terjadi pada tahun 2010. Meletus 3 kali dalam rentang waktu 15 menit, abu dari letusan Merapi memutus akses dusun dan membuatnya benar-benar terisolasi. Kala itu nyaris tak ada pertolongan yang bisa mencapai area dusun.
Tetapi, Dusun Tempel tak hanya satu-satunya kawasan ekstrim tempat manusia bertahan. Di Kampung Suci yang tenar sebagai kampung mati Kulon Progo, ada satu keluarga penghuni terakhir yang menjalani kehidupan sehari-hari. Berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Jogja, perjalanan menuju Kulon Progo memang terbilang mudah. Cukup 1 jam memakai kendaraan pribadi dengan jalan yang terbilang mulus. Tetapi memasuki wilayah Dusun Watu Belah, Kelurahan Sidomulyo, mobil harus diparkir di area Dusun Laban Gede karena tak ada akses untuk menuju Kampung Suci. Satu-satunya cara hanya berjalan kaki sekaligus mendaki menyusuri kawasan perbukitan. Di dusun ini pula kami bertemu dengan salah satu warga yang dulu menjadi penduduk dusun Watu Belah. Dari keterangan warga, kami mendapat informasi tentang keberadaan Sumiran yang sampai saat ini bertahan di Kampung Mati. Saat 10 kepala keluarga memutuskan untuk pindah, Sumiran disebut-sebut juga diajak, tetapi bersikuku tak mau pindah. Nggak mau. Pak Sumiran nggak mau. Nggak mau. Nggak mau pindah. Kenapa katanya? Nah, kan tenang santeng riko. Oh, udah betah. Setelah mendapat informasi yang pasti, kami segera bergegas mencari keberadaan keluarga Sumiran. Perjalanan yang kami hadapi memang lebih mirip sebagai sebuah pendakian. Jalan setapak terjal berbatu cadas terasa lengkap dengan kemiringan yang mencapai 75 derajat. Kondisi itu masih ditambah dengan jurang yang cukup dalam di sisi kanan jalur. Setelah 30 menit menyusuri hutan dan menyeberangi sungai kecil, kami bertemu dengan seorang pria parubaya yang terlihat sedang menggembala kambing di tengah hutan. Tak disangka-sangka, dialah Pak Sumiran, penghuni terakhir dari Kampung Mati. Setelah menyampaikan maksud kedatangan kami, Pak Sumiran pun segera mengajak tim ke rumahnya. Sungguh mengejutkan, pasalnya rumor tentang satu bangunan yang bertahan di Kampung Mati memang benar adanya. Lokasinya berada di puncak bukit dengan diapit oleh bambu yang rimbun. Bang Ibra kesini yang dinamai Kampung Mati. Karena semua kan banyak keluarga yang sekarang cuma tinggal satu aku yang dinamai. Aku sama Sakti, aku sama Mas. Iya, 4 orang. Kalau sini kan senang, cari kayu, cari rumput kan dekat sana ini banyak. Rumah Sumiran memang terlihat sangat sederhana, hanya berdinding papan kayu dan masih berlantai kanan. Menariknya, di sebelah rumah Sumiran terdapat bekas pondasi rumah dan puing bangunan yang dulunya ditinggali oleh warga Kampung Suci. Pria 51 tahun ini menyebut saat itu faktor sulitnya air bersih, akses, serta lahan yang tandus menjadi alasan warga untuk memutuskan eksodus dari Kampung Mati. Memang, untuk mengambil air bersih, Sumiran harus berjalan beberapa kilometer menuju mata air terdekat. Pindah dari sini karena ada jalan nggak bisa dilewati mobil, kalau pasar lewat jalan kaki gitu yang. Sugianti, istri Sumiran menghitung setidaknya ada 20 keluarga yang ada di Kampung Mati ketika dia pindah mengikuti suaminya 25 tahun silam. Tetapi jumlah itu menurun drastis dan benar-benar hilang 4 tahun yang lalu. Sejak saat itulah, keluarga Sumiran benar-benar tinggal sendirian di lereng Bukit Menoreh. Satu persatu, ya satu persatu, karena itu kan di sini itu kalau akan kemana sulit, akan cari obat, kalau badannya sedang nggak enak itu jalannya jauh, kadang-kadang digendong, kadang-kadang pakai ini digotong. Tuh saya pun pernah dulu waktu Agus berusia 7 bulan saya sakit malaria sampai parah, saya digotong pakai ini, dibawa ke situ terus ke sana, dibawa orang banyak, saya bergantian-gantian.
Untuk bertahan hidup, Sumiran dan keluarga beternak kambing sekaligus mengerjakan pesanan kerajinan kayu yang datang sesekali. Meski setiap hari harus menjalani kehidupan yang sunyi tanpa tetangga, Sumiran mengaku tak akan pindah dari Kampung Mati. Kalau Pak RT, ya sering juga, ayo pindah ke sana. Rumahnya ditempati. Kalau aku kan yang sana sudah ditempati anak-anak. Kalau bagi aku, sini udah nggak apa-apa. Enggak. Saya akan pakai selamanya. Dua kehidupan berbeda, tapi dengan tekad yang serupa. Inilah kisah Dusun Tempel dan penghuni Kampung Mati. Dua-duanya mencoba menembus batas kekuatan manusia, sekaligus berdamai dengan alam sekitarnya. Secret Lovers, di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, ada kampung siomay yang sudah eksis sejak 28 tahun loh. Lalu, apa rahasia bisa bertahan hingga sekarang? Secret Lovers, kamu penggemar siomay. Pastinya keberadaan tukang siomay keliling menembus jalan-jalan kecil ibu kota membuat para penggemarnya tak perlu repot-repot datang ke tempat mangkal ya. Tapi tahu nggak, kalau di Jakarta ada kampung siomay, tempat puluhan pedagang siomay tinggal untuk mencari nafkah dengan berkeliling jalan kaki. Tuh, rame banget ya. Para pedagang ini baru saja mengemas siomay untuk dijual keliling. Saat siomay sudah siap, para penjual mulai sibuk mempersiapkan dagangan mereka. Sebagian siap berangkat, sedangkan sebagian lain akan berkeliling di sore atau malam hari. Ahmad sudah 3 tahun mencari nafkah sebagai pedagang siomay keliling. Ia berjualan di ruko sekitar Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, kita namanya dagang paling sisa 20 biji, 30 biji gitu aja sih. Itu paling sedikit? Paling sedikit. Kalau lagi musim hujan begini, yang namanya dagang ya pasang surut kayak air laut aja dah. Kalau ini tuh dia sistemnya gimana sih Bang bagi hasil? Sistemnya ini setoran sih Kak. Iya. 60-40. Sebelum mangkal di ruko, Ahmad terkadang berkeliling di seputaran kampung siomay terlebih dulu menawarkan siomaynya ke warga sekitar. Setiap hari, ia bisa mendorong gerobaknya hingga sekitar 4 km sebelum sampai di tempat mangkalnya. Ruko ini juga bukan satu-satunya lokasi ngetem Ahmad. Biasanya ketika pelanggan di sini sudah sepi, ia bergeser untuk mangkal di lokasi lain. Nah itu ngetem atau keliling terus? Dari ini keliling ngetem pertama di ruko ini, kedua di atas terowongan halte busway Landas Pacu, ketiga di Masjid Akbar. Sama aja sih Kak, namanya orang dagang ya kan. Gak semua orang kan tiap hari makan somai juga. Iya sih benar. Iya. Kalau orang yang beli gitu bilangnya apa soal somainya gitu? Ya alhamdulillah banyak yang bilang enak bumbunya, somainya juga berasa, ikannya gitu. Bumbu yang enak dan siomay yang ikannya terasa. Dua hal itulah yang membuat siomay dagangan Ahmad laris diburu pembeli. Pria asli Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat ini mengambil siomay dari Damuri, pemilik usaha siomay di Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada 27 penjual siomay di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka tinggal di dalam satu kontrakan dan hampir tiap hari mereka menjajakan siomay keliling Jakarta. Bisa dibilang kampung ini adalah kampung siomay terbesar di ibu kota loh. Bayangin aja Secret Lovers, puluhan perantau datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menjadi penjual siomay keliling di tempat Damuri. Semua dari saya. Ya, istilah kata orang minat mau jualan, ya maaf modal nol, yang penting datang Pak mau jualan, boleh, udah jualan.
cuman ada paling-paling ya kakak sama itu doang, domisili gitu untuk persyaratan saya di situ. Kalau gerobak semua udah 34. Iya. Kalau saya sih dari mana aja saya tampung, memang dia emang pengen kerja, yang penting kerja ya kan, niat baik, jujur ya kan, silahkan dari mana aja, saya nggak pandang suku gitu loh, nggak pandang suku, kecuali yang penting jujur gitu aja maksud saya lah gitu, nggak pandang suku, Jawa, Sunda bisa. Setiap pukul 6 pagi, para pedagang mulai membantu Damuri membuat adonan. Karena hanya Damuri yang memahami takaran adonan dan resep rahasia siomainya. Di tangan Damuri ada banyak rahasia pembuatan siomay. Salah satunya rahasia agar siomay empuk dengan mencampurkan mie ke dalam adonan. Sedangkan pedagang lain sering menggantinya dengan parutan labu siam. Menurut Damuri, menggunakan labu siam akan makan waktu dari mengupas, memarut, hingga memeras parutan labu siam. Pak, tadi kan aku lihat pas nyampur somai itu Bapak pakai lemak ayam ya sama daun bawang, itu biar apa sih Pak? Kalau lemak ayam itu fungsinya biar somainya empuk Mbak. Gitu. Kalau daun bawang biar ada aroma rasa ya wangi-wangi gitu loh. Nah iya, kalau minyak ayam fungsinya untuk lemak, untuk apa? Untuk bikin somai empuk gitu maksudnya. Siomay ikan yang enak idealnya memang menggunakan ikan tenggiri. Namun Damuri kerap menggunakan ikan marlin atau tuna dengan tambahan porsi tenggiri lebih sedikit, lantaran harga tenggiri yang cukup tinggi. Untuk ukuran, Damuri membuatnya sesuai dengan harga. Ia sudah memperhitungkan modal serta ukuran yang pas, tidak terlalu besar karena harganya ramah di kantong. Lagi-lagi, membentuk dan menakar ukuran siomay per butirnya hanya bisa dilakukan Damuri dan satu karyawan yang dipercaya. Penjual lain hanya membantu mengupas kentang dan menggulung kol yang matang, lantaran tak membutuhkan proses yang panjang. Kalau kan ada airnya juga Pak, itu ngaruh juga Pak, harus diperes atau sebenarnya nggak apa-apa? Diperes, itu kan sambil digulung sambil diperes. Iya, sambil diperes supaya kenceng. Sembari menunggu siomay yang dikukus matang, Damuri melanjutkan membuat bumbu kacang. Sama seperti adonan siomay, bumbu kacang ini adalah hasil racikan resep Damuri. Rahasianya terletak pada saat menggoreng kacang, harus sampai kecoklatan dan kering sehingga warna akhir bumbu siomay tidak pucat, tampak lebih menggoda dengan warna kecoklatan. Selain kacang dan cabai, terdapat satu bahan rahasia yang membuat peracikan bumbu kacangnya menjadi sempurna. Ya, Damuri mencampurkan adonan bumbu kacang dengan campuran ubi. Nah itu kalau itu ubinya tuh kayak diolah dulu atau ubi mentah? Ubinya matang Mbak, jadi ubinya digoreng atau dikukus ya kan. Setelah itu digiling, yang halus, ya kan? Dikasih air mendidih langsung jadi air gitu, jadi nggak kelihatan. Itu begitu. Jadi langsung dimasak. Iya. Rahasia nikmat bumbu kacang buatan Damuri, memasaknya harus sampai kacang tanahnya mengeluarkan minyak. Lama waktu memasak bumbu kacang tergantung ukuran kompornya. Kalau kompor besar, paling sekitar setengah jam, adonan bumbu kacang akan tanak alias keluar minyak. Minyak yang dihasilkan bumbu kacang akan mengapung ke permukaan. Itu tanda kalau bumbu sudah benar-benar tanak. Ini juga menjadi rahasia awetnya bumbu kacang buatan Damuri alias tak mudah basi. Bumbu kacang yang dimasak siang bisa awet sampai dini hari. Sama sekali nggak pengawet mah. Kami nggak pakai pengawet karena hari ini bikin, hari ini jual, besok habis bikin jual, nggak pernah nyetok. Ya kan bukti tadi saya bilang kan nggak ada kulkas, nggak ada freezer di sini, jadi kami nggak nyimpan barang-barang sisaan. Begitu. Kalau punya saya sih hari ini dimasak ya paling kalau subuh. Kalau udah subuh ke bawah biasanya udah agak asam-asam gitu loh Mbak. Udah berubah rasanya. Nah, sekarang siomaynya sudah matang nih. Waktunya para pedagang menata siomay dan variasi bahan lain di panci. Lalu pas sesuai dengan nama penjual di atasnya tuh. Informasi nama penjual ini penting karena setiap penjual memesan siomay dan varian lain dengan jumlah yang berbeda tergantung kemampuan masing-masing.
Damuri mematok harga siomay per butir Rp400 pada anak asuhnya. Namun ia menyerahkan harga jual pada para pedagang yang menjajakan siomay buatannya. Rata-rata pedagang asuhannya menjual Rp1.000 per butir. Jadi untuk satu siomay, mereka mengantongi keuntungan Rp600. Kalau yang paling lama kerja sama Bapak, berapa tahun? Ada puluhan tahun. Ada yang puluhan tahun merasa cocok, merasa berhasil, ada yang puluhan tahun. Kalau yang bentar banget kayak seminggu? Ada tuh yang seminggu. 2 hari, 3 hari juga. Ya, dia penasaran kali ya kan. Kelihatannya enak, tapi ternyata berat gitu kan. Siomay murah yang ikannya terasa disiram bumbu kacang kental yang berminyak dan gurih membuat siapapun susah menolak. Inilah yang membuat siomay buatan Damuri bertahan hingga nyaris 3 dekade. Ya, kampung siomay mungkin tak terlihat di peta besar kota, namun di sini ada kisah perjuangan hidup dan ketekunan menghasilkan jajanan rakyat murah, namun tetap nikmat bagi pelanggan setianya.